Assalamualaikum, terima kasih sudah mau menonton video ini. Hari ini saya kembali dengan informasi tentang visa UK yang EUSS Family Permit atau EU Citizenship yang sponsor keluarga mereka dari Indonesia ataupun dari Timor Leste yang sudah di-approve oleh Home Office. Jadi anggota atau member Bali Vista yang sudah dari 6 bulan yang lalu itu meng-apply visa dan akhirnya dapat berita baik juga, yaitu email dari VFS bahwa mereka harus resubmit lagi paspor mereka ke VFS yang di Jakarta, yang artinya visa mereka sudah di-approve. Yeay, akhirnya setelah menunggu lama dan bersabar, berita bagus juga yang didapat ya. Nah, ada beberapa Bali Vista member yang juga mendapatkan kabar tidak baik, yaitu visa mereka ada yang di-refuse juga. Karena dokumen atau RDETL akte kelahiran mereka tadi, atau terjemahan dari RDETL mereka dinyatakan salah, atau cap dari RDETL mereka dinyatakan tidak sama, ataupun tanggal lahir, nama ayah, atau umur orang tua tidak sesuai dengan kriteria atau standar Home Office. Jadi harus persiapkan betul-betul dokumennya itu sebelum kita meng-apply visa ya, agar Home Office itu melihat dokumen kita itu sesuai dengan standar mereka. Nah, di sini saya akan memberikan informasi tentang timeline atau step-step yang dilakukan member Bali Vista Group sampai dengan visa mereka di-approve ya. Untuk aplikan pertama yang visanya di-approve oleh Home Office UK itu adalah istri dari kakak Joaung yang mungkin stay-nya di London atau Oxford. Dia juga berada di Bali Vista Group. Jadi kami sama-sama member di Bali Vista Group. Dia meng-apply visa di Februari 2024, yaitu tanggal 28 Februari 2024, istri dan anaknya, yaitu kakak Lizia de Carvalho dengan anaknya yang bernama Julio. Jadi mereka pergi fingerprint di tanggal 28 Februari 2024. Setelah fingerprint itu mereka kembali ke Timor Leste dan 3 atau 4 minggu kemudian mereka mendapatkan email, yaitu email yang masuk ke Bali Vista Group email yang menyatakan bahwa aplikasi mereka berdua itu tidak bisa diambil keputusan dengan cepat karena ada sesuatu dan lain hal yang harus diputuskan oleh Home Office. Setelah menunggu lama, di bulan Juni akhirnya mengirimkan email ke Home Office untuk menanyakan proses daripada visa Kak Lizia dan Julio. Biaya daripada email itu adalah 2 pound 75 pence sekian ya. Nah, setelah mendapatkan balasan, ternyata visa dari mereka berdua di-escalate atau dipercepat untuk dilihat apa-apa yang diperlukan untuk disubmit lagi atau diupload lagi sesuai dengan permintaan Home Office. Dan ternyata yang mereka minta dari Kak Lizia saja, yaitu istrinya Kak Joaung, minta untuk interview. Jadi mereka mau memastikan bahwa pasangan ini benar-benar apakah memang pasangan yang sudah sah menikah. Karena semua dokumen yang dibutuhkan oleh Home Office seperti surat nikah, foto-foto, pengiriman uang, chattingan, foto mereka bersama anak-anak itu semua sudah dimasukkan. Nah, mereka mau benar-benar untuk memastikan bahwa pasangan ini adalah memang pasangan yang benar-benar sudah menikah. Home Office itu takut kan kalau misal seandainya ada pasangan yang pura-pura menikah terus apply visa untuk EUSS Family Permit. Itu ketakutan mereka. Jadi mereka mau memastikan. Setelah dari waktu pembalasan email dari Home Office diberikan waktu 15 hari, Maung Joaung sendiri diberikan alamat bahwa harus hadir di VFS London untuk melakukan interview, dan istrinya berada di Timor Leste diberikan link Microsoft Teams untuk melakukan video call interview di saat yang sama dengan suaminya. Jadi interview mereka itu bersama-sama di interview oleh tim
WVS. Jadi ditanyakan kapan mereka bertemu, lama tinggalnya suaminya di UK itu di mana. Pokoknya hal-hal yang membuktikan bahwa mereka itu benar-benar mengetahui keadaan suami dan istri. Maksudnya benar-benar mengetahui keadaan satu sama yang lain. Jadi itu membuktikan bahwa mereka adalah pasangan yang memang pasangan yang sah. Setelah interview itu berjalan dengan lancar semuanya, ditunggu setelah 2 minggu, sekitar 2 minggu lebih, akhirnya dapatlah email dari WVS, katanya silakan mensubmit lagi paspor Anda karena visa Anda memang sudah diberikan keputusan, yang artinya memang kita harus mengantarkan paspor kita kembali karena tadinya di-apply di awal itu paspornya tidak di-keeping WVS tapi di-keeping oleh Kak Lizia dan Julio sendiri karena mereka harus kembali ke Timor Leste. Pemberitahuan paspor kembali itu harus ke Jakarta. Jadi semua yang walaupun take fingerprint itu di Bali, tapi nanti resubmit paspornya itu harus ke Jakarta. Jadi setelah di resubmit paspornya, mereka akan mendapatkan visa dan nantinya mereka akan bisa masuk ke UK dan berkumpul dengan keluarganya di UK. Jadi timelinenya dia itu sangat lama sekali, dari Februari sampai dengan Agustus. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 bulan dia menunggu ya prosesnya. Email menanyakan, terus disuruh interview, hadir di interview dan menunggu lagi selama 3 minggu untuk diputuskan visanya di-approve. Dan ada 2 lagi, ini juga anak dari Maung Agus yang ada di London. Dia juga apply untuk anaknya 2 orang melalui Bali Vista Group ya. Nah, akhirnya dia juga mendapatkan kabar baik. Setelah di tanggal 21 Maret itu, anaknya Maung Agus ini pergi fingerprint di Bali dan semua surat-suratnya dimasukkan termasuk tes TBC dan lain-lain sebagainya, semua disubmit dan di-scan di WVS. Nah, surat-surat apa yang dibutuhkan. Menunggu lama, setelah itu sekitar 1 bulan lebih, akhirnya dia mendapatkan lagi email dari Home Office yang mengatakan bahwa yang disubmit oleh kalian di saat fingerprint itu hanyalah fotokopi dari terjemahan akte lahir saja. Mereka Home Office meminta lagi akte lahir yang asli dengan batas waktu 14 hari. Nah, setelah itu Bali Vista mengupload lagi RDETL dari kedua adik tadi ke Home Office sesuai permintaan mereka. Dan lama sekali prosesnya, akhirnya Agus itu menelpon ke Home Office untuk menanyakan bagaimana proses daripada visa anaknya. Apakah sudah diputuskan atau apakah masih dalam proses. Dan ternyata Home Office sendiri mengatakan bahwa visa dari anaknya itu sudah diberi keputusan atau decision already made. Dan mereka membutuhkan paspor dari anak-anaknya Maung Agus sendiri. Nah, setelah dia kontak dengan saya bilang, oh itu berita bagus. Karena kalau seandainya di refuse, mereka tidak akan meminta lagi paspornya untuk disubmit. Pasti mereka akan mengirimkan surat refuse dari Home Office. Nah, di kasusnya anaknya Maung Agus ini, mereka meminta untuk disubmit paspor, tapi belum ada kabar dari WVS. Setelah menunggu sekitar 2 minggu, ternyata akhirnya dapat juga email dari WVS yang mengatakan kedua anak dari Maung Agus ini juga harus meresubmit paspor mereka di Jakarta karena visa application mereka itu ternyata sudah mendapatkan keputusan, yang artinya visa mereka di-approve. Nah, itu tadi timelinenya mereka. Dari step by stepnya mereka fingerprint, scan dokumen, apalagi yang dibutuhkan, terus tunggu kabar dari Home Office selama 1 bulan atau 2 bulan. Setelah itu Home Office meminta lagi RDETL atau kebutuhan interview. Dan akhirnya kabar baik datang juga. Masih ada lagi Bali Vista member yang 1 orang juga di refuse, tapi dia mencoba untuk ulang mengapply lagi keputusan. Sudah diminta juga bahwa bisa untuk langsung menelpon ke Home Office agar Home Office memberitahukan proses yang sedang mereka lakukan terhadap visa aplikasi itu apa, sudah diputuskan keputusannya atau masih dalam proses untuk diambil keputusan. Jadi 2 orang tersebut tadi masih menunggu, 4 orangnya tadi sudah berhasil visanya di-approve dan yang lain-lain mungkin dokumennya seperti RDETL ataupun
kesalahan nama, masih memperbaiki dokumen mereka, dan mereka juga mengatakan bahwa mereka akan mencoba untuk mengapply lagi. Jadi intinya dari setiap pengajuan visa itu adalah dokumen yang lengkap. Walaupun itu adalah istri dan anak sendiri, dokumennya hanya sekedar, oh iya ini fotokopi saja kita masukkan, tidak. Home Office itu benar-benar menginginkan dokumen asli. Seandainya mereka itu menemukan satu kesalahan di dokumen kita, pasti visa kita akan direview. Dan selamat parabens untuk 4 orang yang berada di Bali Vista Member tadi, sudah di-approve visanya. Semoga kedepannya untuk resubmit paspor berjalan dengan lancar. Dan bagi orang yang di luar sana yang masih ingin meng-apply visa untuk keluarganya, baik suami, istri, anak-anak, orang tua, ataupun mertua, Anda bisa menghubungi nomor di bawah ini, yaitu nomor Ibu Nur dan nomor saya sendiri, jika kalian ingin menanyakan sesuatu. Semoga informasi saya ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Bye.